Selamat malam, selamat bergabung di Zoom kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Istifarin. Saya di sini sebagai trading advisor dari PT Didimax Berjangka Bandung ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba membahas materi bisnis ya seputar bisnis trading anti MC. Oke, yang pertama di sini mungkin teman-teman pernah ya melihat apa atau mendengar apa itu MC ya atau margin call. Margin call di sini biasanya kita langsung aja ke materi ya untuk mempersingkat waktu. Margin call itu sebetulnya adalah istilah ya daripada trading forex ya. Istilah dari trading forex yang terjadi ketika ekuitas akun menurun di bawah margin minimum yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi terbuka, teman-teman ya. Nah, broker itu biasanya memberikan peringatan atau notifikasi ya kepada nasabah melalui email ataupun melalui handphonenya ya. Ketika pemberitahuan itu bisa saldo yang tidak mencukupi atau pemberitahuan untuk segera menutup posisi ya yang sedang berjalan. Itu. Apakah trader semua mengalami MC gitu ya? Sebetulnya tidak semua trader mengalami MC, teman-teman, tapi mayoritas trader retail, khususnya bagi para pemula nih ya, pernah mengalaminya setidaknya sekali dalam perjalanan mereka, gitu ya. Ini ada beberapa penjelasan rinci trader yang biasa pernah MC dan trader yang biasanya tidak pernah mengalami MC ya. Yang pertama itu trader pemula ya. Pemula belum punya manajemen risiko yang baik ya, yang matang. Kebanyakan mereka langsung terjun tanpa mengetahui ilmunya seperti apa, bahkan tidak punya mentor ya atau teman diskusi. Ya, itu. Yang selanjutnya ada trader yang overconfidence ya, yang selalu merasa yakin atau terlalu percaya diri. Bahkan cuman mengandalkan feeling ketika trading gitu ya. Trader yang over leverage menggunakan lot besar tanpa perhitungan margin dan risiko yang tepat. Ya, trader yang selalu mengandalkan emosional ya, yang terakhir balas dendam saat rugi. Nah, ketika teman-teman atau trader di luaran sana ya mengalami rugi atau kena stop loss ya ketika trading saat hari itu, dan teman-teman juga nggak perlu untuk membalas dendam hari ini harus untung ya. Jadi untuk membalas kerugian itu teman-teman punya mindset hari ini harus untung, untuk membalasnya itu salah teman-teman ya. Yang selanjutnya ada trader yang biasanya tidak pernah mengalami MC atau sangat jarang ya. Biasanya trader ini adalah trader profesional ya, yang mereka udah disiplin, udah punya ilmu untuk manajemennya, untuk trading plannya gitu ya. Trader yang konservatif, fokus pada perhitungan modal dibanding profit yang besar gitu. Jadi kalau trader profesional ya biasanya udah mengetahui gitu ya. Semakin besar modal itu semakin kecil atau semakin minim juga ya resikonya gitu teman-teman ya. Jadi kebalikannya ketika teman-teman punya modal yang kecil tapi pengen profit besar, nah itu justru risikonya sangat tinggi. Nah, di sini ada beberapa tips trading anti MC ya yang udah saya rangkum. Yang pertama ada gunakan manajemen yang baik ya. Risiko maksimal per posisi itu 1 sampai 2% dari total modal, teman-teman ya. Gitu. Yang kedua ada pasang stop loss atau take profit ya. Hindari menahan posisi rugi dengan harapan harga akan balik ya. Sebetulnya gini, kalau untuk poin kedua ini, pemasangan stop loss dan take profit ini bagi saya adalah sebuah kewajiban, teman-teman. Ketika teman-teman tidak mau memasang stop loss ya, itu artinya teman-teman siap rugi ya. Siap rugi em, tanpa batas gitu ya. Ketika teman-teman nggak mau pasang stop loss. Sebaliknya ketika teman-teman pasang stop loss, kita udah siap dengan kerugiannya berapa. Artinya kita sudah memperhitungkan gitu sebelum open posisi gitu ya. Nomor tiga, pahami dan ikuti tren pasar. Trading melawan tren berisiko tinggi. Gunakan indikator seperti saya pribadi ya. Ada MA, tren-tren lain, dan lain sebagainya. Hindari over trading. Jangan terlalu sering open posisi tanpa analisa yang jelas.
Oke. Nah, ini beberapa poin juga ya untuk tips dari menghindari trading yang MC ya. Manfaatkan leverage dengan bijak ya. Gunakan akun demo terlebih dahulu. Saya biasanya di sini selalu menyarankan kepada para calon nasabah atau nasabah saya sendiri, ya sebelum terjun ke akun real, mereka harus wajib menggunakan akun demo dulu sebagai alat latihan mereka ya. Jadi bila mana udah terjun ke dunia trading, mereka langsung ke akun real, itu biasanya mereka nggak punya gambaran ya, psikologinya gimana, untuk menyusun trading plan-nya seperti apa gitu ya, menyusun manajemennya seperti apa gitu ya. Yang selanjutnya ada buat trading plan dan catatan harian. Nah, catatan harian di sini tuh memang biasanya dari Porto ya kita bisa kelihatan dari akun tradingnya itu ada harian, mingguan, bahkan bulanan, bahkan tahunan juga gitu ya. Tapi di sini saya selalu sarankan ke para trader, teman-teman di luaran sana bahwa punya catatan tersendiri gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan catatan dari Porto atau rekapan dari akunnya saja gitu ya. Yang selanjutnya yang terakhir adalah emosi. Emosi jangan emosional. Jangan emosional di sini lagi-lagi emosional ini erat kaitannya dengan psikologi trading. Jadi teman-teman harus sangat-sangat menjaga emosional ketika trading. Cara menyikapi ketika sudah MC ya, nih ada beberapa poin juga yang sudah saya rangkum. Cara menyikapinya ketika kita sudah pernah MC ya, menyikapinya gimana? Terima keadaan teman-teman ya, terima keadaan. Jangan pernah menyalahkan siapapun, bahkan jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya. Apalagi menyalahkan pasar atau market gitu ya, gitu. Market mau berputar atau mau bergerak kemana aja, kendalinya tetap di kita gitu ya. Sadari bahwa MC adalah bagian dari proses belajar gitu ya. Yang kedua, evaluasi kesalahan. Tinjau kembali ya history trading, apakah salah entry, overload, tidak pasang SL atau melawan arah tren gitu ya. Identifikasi kesalahan di sini, jadikan semua itu sebagai catatan ya dan pelajaran gitu teman-teman ya. Jaga psikologis, jangan langsung balas dendam ketika market sedang rugi. Misalnya kita mengalami kerugian di hari itu. Seperti yang tadi udah saya bahas di slide selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya ambil waktu untuk menenangkan diri ya, menenangkan diri, cooling down, kita menyusun strategi untuk mengambil peluang di momen berikutnya gitu. Jadi selagi market bergerak, selagi marketnya nggak tutup, peluang dan setiap hari momen tuh pasti ada teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Jangan buru-buru dan jangan tergesa-gesa ketika mencari atau mengambil momen. Oke. Yang terakhir ada buat trading plan yang jelas ya. Di sini lebih ke menanamkan ilmu manajemennya ya, manajemennya gitu. Ketika kalau saya sendiri lebih menyarankan teman-teman punya mentor ya atau punya teman diskusi gitu. Kenapa? Karena untuk mengendalikan emosional teman-teman dan menyusun manajemen juga ya. Teman-teman sendiri bisa menerima masukan, saran dan sebagainya gitu ya. Tetapkan batas resiko per posisi. Nah, di sini misalkan teman-teman udah punya strategi 1 banding 1 itu biasa saya tetap terapkan ya. 1 banding 1 itu di mana teman-teman siap rugi 10 poin atau 1 juta 1% ya, dan teman-teman juga siap untung di 1% gitu atau di 1 juta. Jadi itu masing-masingnya 10 poin. Gunakan stop loss dan take profit ya seperti yang udah dijelaskan tadi di slide sebelumnya ya. Rancang strategi dengan risk ratio yang sehat, misalnya 1 banding 2. Kalau 1 banding 2 ini ibaratnya teman-teman siap ambil untung 1% dan kita ambil stop loss atau kerugiannya 20 poin gitu ya. Jadi 1 banding 1, satunya itu 10 poin, duanya itu 20 poin. Oke, kesimpulannya adalah ya, saya nggak akan banyak-banyak ya karena mempersingkat waktu ya teman-teman. Kesimpulannya adalah
Tidak semua trader harus mengalami MC ya, tapi kebanyakan trader, terutama pemula, memang pernah mengalaminya. Yang membedakan trader sukses dan tidak adalah bagaimana mereka belajar dari pengalaman itu sendiri, gitu ya. Kalau kamu sedang mengalami MC atau pernah mengalaminya, itu bukan akhir, justru itu bisa jadi titik balik asalkan kamu mau belajar beradaptasi. Sekian dari saya ya teman-teman. Saya Istifarin, trader advisor di Dimex Bandung ya. Selamat malam dan sampai jumpa di lain pembahasan materi selanjutnya.